Di mana aku? Kau berada di istanaku, Kakang. Istana? Minumlah, Kakang, supaya tubuhmu segar kembali. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Aku merasa lebih sehat dan segar. Bangun. Nik. Bangun. Bangun. Siapa itu? Aku, Nyi. Cepat buka jendelanya. Kakang? Jangan terkejut, Nyai. Aku Wirat Sangka suamimu. Kau lihatlah. Kakang Wirat Sangka? Apa kau betul Kakang Wirat Sangka? Diajar. Pandang aku baik-baik. Apakah aku suamimu atau bukan? Aku ini suamimu, Diajeng. Kakang.
Sudah malam. Kenapa belum tidur? Tidak bisa. Kau pasti kesal pada suamimu. Bukan hanya kesal. Dia yang menyebabkan aku dan ayahku menderita. Adik, Wiratsangka adalah suamimu. Seharusnya kau tahu sifat dan watak suamimu itu. Itulah kesalahanku. Aku bertemu dengannya saat dia terluka dan pingsan. Ayahku berusaha mengobatinya. Lalu ayahmu mengajarinya ilmu olah kanuragan? Iya. Dan ternyata dia berbakat. Dalam waktu 1 tahun, dia sudah bisa menguasai sebagian ilmu warisan ayahku. Selama 1 tahun, kau bergaul erat. Tidak heran kalau kau jatuh cinta. Aku pikir dia tidak mempunyai pikiran yang macam-macam. Tapi di luar dugaan, dia mempunyai keinginan yang sangat kuat. Keinginan apa? Ingin menjadi Senopati Ing Alogo, Kesultanan Mataram. Luar biasa. Ayahku terpaksa merestuinya, apalagi dia berjanji akan menjemputku dan akan membahagiakan aku. Wiratsangka ingin mengabdi pada Kanjeng Sultan. Tapi kenapa dia menjadi Senopati di Kadipaten Kudus? Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Yang jelas dia sudah mengkhianati aku dan menikah dengan perempuan lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia berusaha untuk membunuh kami. Sakit hati ini harus kami balas. Adi. Citrasena, sampaikan salamku pada ayahmu. Kalau ada jodoh kita akan bertemu lagi. Selamat jalan, Paman. Ayo, Benawati. Kita tidak melawan Mataram. Tapi kita sedang melawan company. Apapun yang terjadi, kita harus bisa mengusir company dari Mataram. Nah, Mas Temenggung, kita akan berhadapan dengan Sultan. Kita harus berpikir 2 kali. Sebab jika kita tidak didukung oleh bupati-bupati lain, kita akan celaka sendiri. Jika kita bisa menarik minat para bupati seluruh Jawa, company pasti akan terusir. Betul, Kiai. Kesultanan Cirebon, Banten dan wilayah lainnya pasti akan membantu perlawanan kita. Kita mulai dari Tegal. Kidemang Pranantaka. Nyadong Dawuh, Kanjeng. Andika tetaplah sebagai topeng hitam. Lenyapkan seluruh company yang ada di Tlatah Tegal. Kami semua mendukungmu. Sendiko, Kanjeng. Yai, ayo. Ayo. Sekarang apa rencanamu, Kidemang? Kanjeng Temenggung bersama anak buah ke Gudang Mesiu. Bakar. Dari sana Kanjeng lari ke gedung itu. Di sana sudah menunggu Kiai Jamas dan Kiai Basari. Ya, sasaran kita malam ini memusnahkan gedung Mesiu dan para opsirnya. Ada pertanyaan, Kanjeng? Ya. Silakan. Suara apa? Sepertinya suara perkelahian. Di sana. Ayo.
topeng hitam. Ini pasti ulah dari Matoloyo. Tuan Sultan, Tumenggung itu harus ditangkap, Tuan Sultan. Sabar, Tuan. Menangkap Tumenggung Martoloyo akan berdampak buruk. Sebab beliau itu sesepuh kami. Kami akan mencari cara untuk melunakkan hati Bupati Tegal itu. Serahkan urusan ini pada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nanda Prabu. Tidak. Aku cuma punya waktu sebentar, Eyang. Uak Tumenggung Martoloyo sedang mengamuk tidak karuan. Aku ingin dia menghentikan perbuatannya. Siapa yang pantas untuk dijadikan utusan? Agar dia mau mendengarkan omongan saya. Yang paling tepat, Tumenggung Martopuro. Ia saudara seperguruannya. Nanda Prabu, utuslah dia. Terima kasih, Eyang. Usul Eyang sangat baik. Serang! Kakang, bagaimana pendapatmu? Pantas atau tidak Banuwati dendam pada suaminya? Aku rasa pantas-pantas saja. Apakah kakang nanti akan meninggalkan aku? Adik, kenapa kau bertanya begitu? Aku hanya ingin tahu saja. Adik, bukankah aku pernah berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu? Apakah aku harus mengucapkan janji itu sekali lagi? Tolong! Tolong! Tuan! Adik. Tolong! Serbu! Siapa kau? Orang memanggilku, Ki Bantarangi. Oh, rupanya kau Ki Bantarangi. Senopati Rembang yang tersorry itu. Jalapati, dulu dia itu hampir saja mati di tangan ayahku. Tapi sekarang dia berbuat ulah di sini. Kalau dibiarkan, pasukan Kadipaten Rembang akan binasa. Kakak, kau bereskan para perampok itu. Jalapati, bagianku. Baik. Aku ingin tahu, apakah kau dapat menahan seranganku? Ya. Ya. Siapa kau? Campur urusanku. Jalapati, matamu benar-benar. Aku Citrasena. Citrasena. Citrasena dari masa lalu. Iya, 10 tahun yang lalu ayahku telah mengampuni selembar jiwamu. Ternyata kau belum kapok. Kalau ayahmu ada di sini, kau bisa sesumbar semaumu. Tapi sekarang, aku mau lihat apa kau bisa lolos dari tanganku. Jalapati, kau jangan sombong dulu. Lihat anak buahmu. Perempuan!
Martoloyo harus segera dilenyapkan dari muka bumi ini. Dan si Gendowor sekarang menjadi orang kepercayaan Ki Martoloyo dengan gelar Ki Pranantaka. Aku curiga. Jangan-jangan yang menjadi topeng hitam itu adalah si Gendowor. Tidak mungkin. Si Gendowor tidak tahu apa-apa. Kalau dia diangkat jadi Demang, itu hanya karena nasibnya saja sedang baik. Gendowor dan topeng hitam itu lain. Kita harus masukkan dia sebagai orang yang harus kita lenyapkan. Soal kecil. Aku dengan si Gerandong yang akan membereskan si Gendowor. Hati-hati Malampir. Gendowor tidak bisa kita pandang enteng. Dia kepercayaan Martoloyo. Jangan menasehati aku. Gendowor bukan tandinganku. Aku mampu mengalahkan Gendowor hanya dalam 7 jurus. Topeng hitam. Putri Rembulan? Betul. Sekarang Kakang lihat sendiri. Apa sebab selama ini aku mencari-cari Kakang sebagai pasanganku? Iya, kenapa? Aku memiliki Aji Kembang Bayu Cempaka, ciptaan Dewi Niningsari. Kakang memiliki Aji Dadap Bayu Maruta, ciptaan Kekedelaian Pamitran. Dua sejoli yang saling bercinta itu saling menciptakan ajian yang berpasangan. Kakang sudah dijodohkan sebagai pasanganku. Kang, Kakang jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Sama dia, Ajeng. Kakang pun mencintaimu. Apapun yang terjadi, dia Ajeng harus menjadi istri Kakang. Jadikanlah aku istri Kakang. Aku akan mengabdi pada Kakang. Dan aku akan jadikan Kakang Raja Mataram. Maaf dia, Ajeng. Kita bicarakan lain waktu saja. Aku harus sowan ke pendopo Kadipaten secepatnya. Dia sudah memanggilku di Ajeng.
Betapa indah kedengarannya. Ajian Pancasona dan Rawa Rontekku tidak berdaya untuk mengembalikan tanganku. Benar kau Lampir. Ajian Pancasona dan Rawa Rontekmu bukannya tidak berdaya. Tapi kau sendiri yang lupa, tidak membacakan mantranya. Kau sudah terbawa oleh kemarahanmu, sehingga melupakan semuanya. Hah? Kenapa aku sampai lupa? Padahal aku belum tua. Hah? Hah? Kalau begitu sekarang kau pergilah ke Kudus. Karena sampai sekarang mereka belum tahu bahwa Ki Wanakerta sudah tewas. Terima kasih yang pukulun. Serbu! Keterlaluan. Kita harus membalas kekalahan ini. Ya, kita memang harus membalas dendam. Tapi bagaimana caranya? Menurut pendapatku, lebih baik kita mengerahkan pasukan segelar sepapan dengan seluruh kekuatan yang ada pada kita. Aku tidak setuju. Kenapa? Kalau kita mengadakan perang terbuka, Mataram pasti menganggap kita yang memulai peperangan. Apa kau takut? Takut? Aku takut. Aku Dewa Petir. Seumur hidupku, aku tidak pernah takut menghadapi siapa saja. Kalau kau mau menguji keberanianku, aku siap. Tenang, tenang. Sabar, Ketua. Kita berkumpul di sini untuk bermusyawarah. Mencari jalan keluar yang terbaik. Aku rasa semua yang ada di sini tidak takut mati. Tapi bukan itu persoalannya. Kita ingin agar bisa menghancurkan musuh dengan cara yang terbaik. Aku setuju. Lebih baik kita jalan sendiri-sendiri saja. Kita serang kantong-kantong pertahanan mereka selagi mereka lengah. Bagaimana? Aku setuju dengan pendapat Ki Drupada. Aku pun biasa bekerja sendiri. Dengan membawa pasukan, malah jadi repot. Aku juga setuju. Dengan bekerja sendiri-sendiri, kita dapat membuktikan apa kita pantas disebut pendekar atau cuma segentong nasi. Bagaimana pendapat Senopati? Saya sependapat. Bagaimana dengan gurumu? Apakah Ki Dananjoyo bersedia membantu kita? Aku ikut bergabung dengan kalian. Aku ingin bertemu dengan orang yang sudah menghina ilmu pedang tanpa bayangan ciptaanku.
semuanya. Ada apa ya? Mana aku tahu. Mereka menyerbu kantong-kantong pertahanan prajurit kita, Gusti. Siapa mereka? Maaf, hamba tidak tahu, Gusti. Tapi menurut keterangan orang-orang yang selamat, mereka diserbu oleh orang yang berilmu tinggi, seperti petir yang menyambar. Dewa Petir. Aneh. Bagaimana pendapat Kiai? Dewa Petir dan konco-konconya biasanya bentrok dengan para pendekar golongan putih. Tapi sekarang, kenapa mereka menyerang prajurit Rembang? Kompeni sengaja membuat bentrok antar kadipaten agar keuangan Mataram terkuras habis untuk meredakannya. Betul. Sangat mungkin sekali, Kiai. Berarti mereka sengaja memancing di air keruh agar permusuhan antara Kadipaten Rembang dan Kadipaten Kudus semakin tajam. Kalagondang, bagaimana pendapatmu? Bisa saja. Dewa Petir dan yang lainnya bekerja sama dengan kompeni dan mendukung Kadipaten Kudus. Tujuannya jelas, untuk menghancurkan kantong-kantong pertahanan Kadipaten Rembang. Bisa jadi begitu. Maaf, Kiai. Perbuatan mereka tidak boleh dibiarkan. Saya setuju. Kita harus segera bertindak sebelum Dewa Petir dan konco-konconya itu merusak lebih jauh lagi. Bagaimana menurut Kiai? Kita memang harus segera bertindak. Pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh golongan hitam harus segera Cukup, Nyai. Nyai, di mana suamimu sekarang? Aku tidak tahu. Suamiku cuma berpesan agar keberadaannya dirahasiakan. Aha, aku tahu. Wirat Sangka pasti takut pada Ki Bagaspati mertuanya itu. Tempo hari, hampir saja dia mati kalau tidak ditolong oleh Narsura. Nyai, kenapa kamu termenung? Kalau Kakang Wirat Sangka celaka atau tewas, mungkin aku akan kembali menjadi penari ledek. Kamu tidak usah khawatir, Nyai. Sejak pertemuan kita 2 tahun yang lalu, aku tidak bisa melupakanmu. Aku kemari, bersuhita pada Kanjeng Adipati, semata-mata agar aku bisa bertemu dengan pujaan hatiku. Aku maksudmu, Kakak? Iya, benar, Nyai. Aku tidak berdusta. Kau tahu, diam-diam aku berharap agar Wirat Sangka suamimu itu celaka atau tewas di medan pertempuran. Agar aku bisa bebas datang kapan saja aku mau. Tapi aku seorang penari ledek, tidak layak berdiri sejajar dengan Kakang, pendekar kenamaan. Shh. Jangan, Nyai. Mari. Jangan di sini, Kakang. Aku tahu. Tapi kenapa? Waktu itu aku pernah mengatakan kepadamu bahwa jiwaku terancam oleh Ki Bagaspati yang selalu ingin membunuhku. Hatiku tidak bisa tenang setiap kali teringat ancaman itu. Kau begitu takut pada Ki Bagaspati? Aku ingin tahu, orang macam apa dia? Sudahlah. Jangan Kakang pikirkan. Aku yang akan menghadapi Ki Bagaspati.
Beres semua. Kau? Manusia rendah. Tempo hari kau bisa lolos dari tangan Citrasena. Tapi hari ini, jangan harap aku akan mengampuni jiwamu. Lancang kau. Kakang Drupada. Perempuan ini bagianku. Hei bocah hayu. Tempo hari urusan kita belum selesai. Iya, kau seperti kena pukul. Tapi sekarang, jangan harap aku akan mengampuni jiwamu. Jumawa, rasakan gorohku. Hiya! Hajar kau! Kau manusia tidak tahu aturan. Sebagai laki-laki, apa kamu tidak malu mengeroyok seorang perempuan? Kau bicara tentang aturan? Gadaku ini tidak mengenal aturan. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Drupada, aku dengar kau kebal senjata. Aku ingin tahu, seberapa keras kulitmu. Kau sudah tahu kesaktianku. Sebutkan siapa namamu. Orang-orang memanggilku Ki Bagaspati, majikan Bukit Argabelah. Celaka. Bagaspati, aku pernah mendengar namamu yang tersohor. Hari ini aku beruntung bisa memakan kepalamu. Oh, Kakang Drupada. Paman Tumenggung Martopuro. Hamba Gusti. Paman tahu, Telatah Timur sekarang sedang bergejolak. Warta yang sampai kepadaku, rakyat telah membentuk laskar yang dipimpin oleh kadangku sendiri, Trunojoyo. Aku sekarang sedang mendekati company. Aku ingin paman mendekati saudara seperguruan paman. Bicaralah dari hati ke hati. Saudara seperguruan hamba? Tumenggung Martoloyo yang Gusti Sultan maksud? Tentu. Siapa lagi kalau bukan dia? Baik, Gusti. Titah Paduka akan hamba junjung tinggi. Silakan. Kakang Bo, aku dengar kau sedang dicari-cari oleh pihak musuh. Aku juga sedang mencari mereka, terutama Ki Wanakerta. Senopati tua itu sudah menghasut Adipati Kudus dengan mengatakan aku sudah membunuh Kakang Sutejo. Apakah pada saat itu Ki Wanakerta ada di sana menyaksikan kejadiannya? Setahuku tidak ada. Lalu, bagaimana dia tahu kalau Kakang Bo yang membunuh Raden Sutejo? Itulah yang menjadi tanda tanya. Di sana itu desa Jimbaran. Kelihatannya di daerah ini aman dan tentram. Suara kentongan tanda bahaya. Iya, ayo kita ke sana. Ayo. Yeah.
Orang tua, lebih baik kamu pulang daripada membuang jiwa secara percuma. Tidak, lebih baik aku mati secara terhormat. Oh, jadi kau pengen... Kau terluka, Paman? Cuma luka kecil, Gusti. Cepat obati lukamu. Hati-hati, Gusti. Manusia itu sangat berbahaya, Gusti. Ternyata kalian yang datang. Kebetulan, aku memang ingin menangkap kalian berdua untuk aku serahkan kepada Kanjeng Adipati Kudus. Aku juga ingin membunuh Wiratsangka, tapi kau selalu berlindung di bawah nama besar Ki Bagaspati. Kau lolos dari kematian karena Gundala Seta, dan guruku masih memandang muka gurumu. Ajar kau perempuan! Iya. Setiap kali aku melihat Wiratsangka, sepertinya aku pernah mengenal dia. Tapi kapan dan di mana? Kakang Bo, jangan hiraukan aku. Cepat dia. Tapi Kakang Bo bagaimana? Aku tidak apa-apa. Jangan sampai dia lolos. Cepat kejar dia. Maisa, makan dulu, lapar. Di sini tidak ada makanan. Kalau kamu lapar, makan saja tanah. Kamu memang keterlaluan, Mahesa. Masa aku disuruh makan tanah? Emang aku cacing tanah? Emang aku orang-orang tanah? Jalan dari ujung sono sampai ujung sini, masa suruh puasa? Katanya ingin menjadi pendekar sejati. Baru menahan lapar saja. Tidak bisa. Ajan. Jangan dihubung-hubungkan dengan pendekar sejati. Kalau urusan lapar, ya tetap lapar saja. Aduh. Apa hubungannya? Maisa, tunggu. Hei, jangan lari! Cepat menyerah. Jangan sampai aku... Kakang Wiratsangka, tenang. Jangan takut. Cepat telan obat ini. Siapa kamu? Aku Nagasaritu. Kau mau membunuh suamiku? Langkahi dulu mayatku. Kau ingin... Terimalah ini.
kira mudah membunuhku? Kau tidak akan pernah bisa melukaiku dengan pedang itu. Sekarang, terimalah kematianmu. Ya! Walah, benar-benar buta Mahesa. Masa ayu-ayu diajak berkelahi? Kalau aku... Untung kau datang. Ayo, kita ringkus perempuan siluman itu bersama-sama. Meskipun kau mengundang bala bantuan, belum tentu kau bisa lolos dari kematian. Wong bagus. Kau tunggu saja sampai aku membunuh perempuan itu. Setelah itu nanti kita bisa bersenang-senang. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lancang! Hiya! Luar biasa. Kegajahannya, ketampanannya. Aku tidak boleh berpikir macam-macam. Kakang Mahesa kelihatan akrab sekali dengan Dewi Sekar Ayu. Aku tidak boleh lihat di antara mereka. Denai melamun ya? Kamu bikin kaget saja. Aku sedang siap-siap untuk turun tangan. Siapa tahu Kakang Mahesa memerlukan bantuan? Walah, itu sih masalah kecil. Kalau Mahesa tidak bisa mengalahkan siluman wanita itu, biar saya yang maju, Den Mas Blotong. Den Ayu tidak percaya. Saya ini kan seperti Semar dalam tokoh wayang yang selalu memberikan kesempatan pada Satria Pandowo. Kok menghilang? Celaka. Ada apa? Wiratsangka hilang. Iya ya. Tadi kan ada di situ. Dia sudah lari. Makanya, lain kali kita harus selalu waspada. Masih untung, musuh kita itu melarikan diri. Kalau tiba-tiba dia menyerang kita, bagaimana? Ayo jalan. Terus terang, aku kesal kepada Sultan. Company tidak bisa diajak kerjasama. Mereka itu pedagang. Mereka hanya menginginkan tanah Nusantara ini. Kesal boleh. Itu hak Kang Mas. Tapi kita harus ingat, apapun perintahnya, kita harus patuhi, Kang Mas. Lalu apa yang Baginda Sultan titahkan kepada saya? Hentikan permusuhan Kang Mas dengan Company. Jadi kita tidak boleh membalas Company. Meskipun Company menindas dan menginjak-injak kita, begitu? Kita bakal dijajah. Dan kekuasaan Mataram akan jatuh ke tangan Company. Kalau Sultan sampai lemah. Baginda Sultan pasti mempunyai cara yang kita tidak tahu untuk mempertahankan Mataram dari cengkeraman Company. Sebetulnya ini tidak bisa diterima, Dimas. Ini bukan sifat kesatria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Dimas. Kami sedang merundingkan sesuatu yang rahasia. Maaf, bukannya aku mengusir. Tapi sebaiknya Dimas tidak ikut dalam pembicaraan kami dulu. Baiklah, Kanjeng. Insya Allah besok hamba sowan lagi. Iya.
Gendowor dan topeng hitam itu tidak sama. Baru saja aku bertempur dengan Gendowor dan topeng hitam. Kedua-duanya aku kalahkan. Hebat, hebat. Mak Lampir memang sakti mandraguna. Topeng hitam dan Gendowor bisa dikalahkan dalam satu gebrakan. Pasti Mak Lampir mengeluarkan ajian pamungkasnya dan topeng hitam terkena hingga tangannya buntung. Apa kau tahu aku terkena... maksudku aku melepaskan ajianku sehingga tangan topeng hitam terputus. Ya, hanya perkiraan. Hanya dugaanku saja, Mak Lampir. Kenapa? Randong, dia hanya menduga. Mak Lampir, Tumenggung Martopuro telah datang ke Kadipaten Tegal. Dia pasti sebagai duta Sultan. Kita lihat bagaimana sambutannya terhadap utusan Sultan. Martoloyo orang yang berbahaya. Bisa saja dia menggerakkan bupati-bupati lain untuk mendukung Trunojoyo yang sekarang sedang mencari pengikut itu. Karena itu, gerak-geriknya harus kita awasi. Masukkan orang-orang kita sebagai telik sandi. Setuju. Sekarang kerahkan saja anak buahmu untuk menuju ke Tegal. Baginda Sultan menyuruh kita agar tidak melawan kompeni. Beliau takut perundingan yang akan dilaksanakannya gagal. Lantas Kanjeng akan mematuhi. Mau tidak mau, aku harus mematuhi perintah Ratu. Kalian berdua, cepatlah bertindak. Kalau ada kompeni yang berbuat sewenang-wenang terhadap petani maupun pedagang. Sendiko Kanjeng, Adipusponegoro, tinggallah di Brebes. Pimpin rakyat Tegal bagian barat hingga daerah Sunda. Hamba mohon tugas, Kanjeng. Baiklah, Gendowor. Aku percayakan kau memimpin rakyat Tegal bagian selatan dan timur sampai perbatasan Pemalang. Sendiko Kanjeng. Kompeni harus lenyap dari bumi Nusantara ini. Kita harus tetap berjuang. Insya Allah, Kanjeng. Ngapain sih kamu? Kita ini sedang menyamar. Tapi jangan sering berdiri di tempat terbuka. Kalau ketahuan, kita semua celaka. Iya, Jeng. Kakang Demang. Hari Rabu nanti, Kakang berangkat meninggalkan Tegal mengemban tugas. Terpaksa kita berpisah sementara dia, Jeng. Kemana? Hanya Kiai Sepuh yang tahu. Kakang hanya mengikuti beliau. Kapan menghadap Romo untuk meminangku? Insya Allah sepulang dari kepergian ini dia, Jeng. Doakan kepergian Kakang ya. Boleh aku ikut? Aku bisa membantu Kakang sewaktu Kakang menghadapi kesulitan. Tidak dia, Jeng. Tugas Kakang bukan tugas biasa. Kami tidak boleh diikuti oleh siapa-siapa. Kami hanya bertiga. Kalau begitu, aku titip satu orang saja. Siapa? Sujana, anak Mbok Dayangku. Ilmunya lumayan tinggi untuk membantu Kakang sewaktu-waktu. Kakang harus minta izin dulu pada Kiai Sepuh dia, Jeng. Jika diizinkan, dia aku bawa.
kepercayaan kita seperti Drupada, Jayatsena, dan lain-lain sudah tewas, Nek. Wiratsangka juga tidak bisa diandalkan, Nek. Nenek harus bertindak untuk memberi tekanan pada pihak musuh, Nek. Sebenarnya, kekuatan kita belum kuat untuk menggilas pihak musuh. Kecuali kalau mereka berdiri masing-masing. Mungkin kita masih punya harapan. Gerah lagi. Bangun, bangun. Ada apa? Coba kau dengar itu. Itu kan suara anjing. Bukan, itu suara serigala. Suara anjing bukan begitu. Cepat, Mas. Tutup jendelanya. Mas, tutup jendelanya. Ayo. Mas, tutup jendelanya. Ayo. Tadi minta dibuka. Katanya gerah. Sekarang minta ditutup. Ayo. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Tutup. Ayo. Suara derita, suara perempuan. Ayo. Ayo kita lihat, ayo. Cepat, cepat. Ada apa? Kedengarannya suara itu dari desa Banyu Urip. Mari kita ke sana. Ayo, ayo.